Jakarta. Siap. Mana Saudi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Seperti semalam sudah latihan. Sudah ikut SSM tapi sekarang saya tetap menjadi temannya Mas Mawanti. Grogi, tidak apa-apa, grogi tanpa mengurangi transparan ini. Karena bagian ini memang bagian dari proses, maka memang ini saya terus-menerus akan belajar. Padahal kemarin di depan kaca saya juga sudah latihan, sudah ngomong. Karena selama break 2 tahun itu seperti kata Pak Eko tadi, kalau dalam olahraga kita aktif, konsisten olahraga, begitu kita break mau mulai lagi harus dari nol lagi. Karena percuma. Ternyata dalam rangka belajar ngomong di depan forum pun juga tetap seperti itu. Saya dulu pertama kali join MW, terus kemudian ada seminar, kalau di sebelah namanya dulu yang kita ikuti di grup sebelah ada namanya leadership seminar. Kemudian saya berhasil sukses membawa banyak orang direkognize ke depan. Terus saya kemudian mulai menceritakan kasusnya kayak Mas Mawati tadi, grogi. Kalau grogi cuma masih bisa ketawa, itu alhamdulillah saya groginya 12 mabuk. Habis itu mulailah saya digendong oleh David Sigit, kemana-mana saya diajak, akhirnya mulai terbiasa. Nah, pasca sudah mulai terbiasa, sudah nyampe emerald, merasa nyaman, ada pandemi datang. Saya saat pandemi datang, di lain sisi adalah salah satu orang yang bersyukur tidak punya kewajiban ngomong di depan forum. Saya libur itu. Nah, ternyata ketika Allah mengabulkan doa saya, masih juga ada dampak negatifnya juga. Ketika hari ini pandemi sudah selesai, ini kopdar kita yang pertama, saya sejak tadi 5 menit izin belakang biasa. Mudah-mudahan dengan kondisi yang seperti itu tidak mengurangi kualitas apa yang kemudian nanti akan sampaikan, bahkan mungkin bisa menjadi inspirasi siapapun Bapak Ibu hari ini dengan latar belakang apapun, dengan berangkat dari manapun, insya Allah bisa sukses. Proses. Oke, tanpa harus mengenalkan diri saya, mungkin sebagian besar sudah kenal dengan saya, tapi sebagian besar saya tidak kenal Bapak Ibu semua. Sampai tadi pagi saya bangun agak pagi jam 6 itu saya mulai sudah jalan-jalan di jembatan. Kemudian jembatan ada salah satu teman IPO nodong saya kira saya pagi-pagi mau dirampok, saya nggak tahu apa-apa. Ternyata teman sendiri oh iya. Pak, saya mau izin untuk ngomong. Oh boleh. Kirain mau izin minta uangnya, saya nggak bawa. Oke, sebenarnya yang mau saya sampaikan siang ini kurang lebihnya hanya mengulang apa yang kemudian Pak Eko sampaikan tadi. Dan saya sangat bersyukur sekali ketika kemudian Pak Eko tadi dengan sangat luar biasa menyampaikan apa yang kemudian menjadi pengalaman dan prestasi yang beliau capai selama ini. Dan apa yang kemudian juga disampaikan oleh Pak Supriyadi dan Mas Mawati. Karena apa? Mengapa demikian? Karena beliaunya adalah salah satu bagian tim dari volume saya, tim besar saya yang ada di kedalaman, tidak tahu antah berantah kedalaman ke berapa, ke 25 atau ke 30 saya tidak tahu.
Tapi artinya nanti kaitannya saya jelaskan. Bagaimana kalau kita punya kedalaman yang sangat dalam sekali dan orangnya jauh lebih pintar dari kita. Di luar sana mungkin kalau kita ketemu bisnis, kita karyawan, kita owner atau kita aktivitas apa, kalau ada muncul orang pintar, itu muncul pesaing baru yang akan berpotensi menurunkan omset atau pendapatan kita. Di bisnis ini kita malah berlomba-lomba mencari, mencerdaskan, atau bahkan mencari seseorang yang jauh lebih pintar dari kita. Semakin kita ketemu di tim kita orang yang jauh lebih pintar, kita akan semakin freedom. Sebenarnya kalau untuk hari ini saya tidak datang ke sini, saya asik bermain dengan putri saya, karena kebetulan saya sudah 13 tahun tidak punya putri. Dan saya sebenarnya enggan datang ke sini karena saya sedang asik-asiknya bermain dengan putri. Saya sudah freedom. Apa? Kaki satu saya dari keturunannya Pak Rohmat, Pak Rusmianto, ada Pak Eko, ada sebentar lagi calon SP kita Mas Mawardi, Pak Supriyadi. Di satu kaki lagi kita ada DL kita, jauh-jauh datang dari Jakarta, Ibu Nur Khadijah. Timnya dia juga punya tim yang sangat kuat dan bagus sekali. Ada Pak Anton. Di tim yang satu lagi ada Pak Sulaiman. Pak Sulaiman atau Pak Sulaiman? Titipnya salam tadi malam jauh-jauh dari Bekasi pindah ke Jogja mau ke Solo, jangan sampai berubah jadi Sule, tetap Sulaiman. Biayanya juga luar biasa. Jadi sebenarnya saya ngapain ke sini gitu loh, nggak punya kepentingan. Tapi jauh lebih dari itu, saya punya harapan yang mudah-mudahan Bapak Ibu bisa ditiru. Kalau ada baiknya, ada cocoknya. Kalau ada yang tidak cocok atau kurang baiknya, nanti silahkan Bapak Ibu yang lebih punya potensial dan lebih punya wawasan untuk meninggalkannya, agar tidak perlu apa yang kemudian kurang baik menurut Bapak Ibu semua. Itu yang mau saya sampaikan sore hari ini. Ini profil saya. Untuk profil saya bagaimana membuat tertarik saya gabung MB, karena saya waktu itu belum punya momongan dan butuh uang untuk punya momongan bayi tabung. Lebih jelasnya nanti ketemu di Batu Suki, saya jelaskan lebih. Mengapa kemudian, apakah saya kemudian setelah gabung langsung aktif? Tidak juga. Karena motivasi, salah satu motivasi saya aktif pertama gabung di MB waktu itu ketemu dengan Dokter Sigit yang gelar belakangnya SPOG. Sedangkan saya selama 13 tahun belum punya anak, sering konsultasi ke dokter SPOG, bayarnya mahal. Jadi bayar 100.000 join MB, harapannya punya teman seorang SPOG biar nanti dapat advice gratis. Itu motivasinya seperti itu sebenarnya. Mimpi saya seperti itu impian saya awalnya. Saya belum tahu yang tadi dijelaskan Pak Guru, Pak Walau saya tahu. Ya sudah, ini ada Dokter Sigit, ada seorang dokter kurang kerjaan, ngasar-ngasar di komunitas petani. Ya sudah, saya tahu juga. Membayar 100.000 aja, nggak apa-apa, daripada saya biasanya ke dokter habis 500, 1 juta dan lain sebagainya. Itu motivasi. Itu mengapa begitu ya, kemudian aktifnya aktif pura-pura biar kelihatan aktif, biar kita tidak tersikir. Nah kenyataannya ternyata dapat. Apa kesulitannya yang dalam bangun MB? Banyak kesulitan. Yang pertama, istri saya juga tidak positif, tidak mau mendukung. Saya daftar, namanya juga nggak mau dimasukin. Saya ikut LS, saya nggak punya uang juga. Karena istri saya itu seorang pegawai kan, bulanan saving money-nya kan masih ada. Tapi saya berangkat LS juga tidak dikasih pinjaman. Suaminya tidak dikasih pinjaman, pinjam itu bukan minta. Tidak dikasih. Jadi kesulitan sama. Belum lagi kesulitan pada saat tahap prospecting. Bagaimana saya
orang yang pertama kali mencoba sistem ini keliru, masuk grup WA-nya anak muda, masuk di situ diundang, masuk ke grup kita satu-satu, setelah masuk semua ada yang share porno. Foto karena waktu itu nggak ada pedoman, nggak ada pengalaman orang lain, hanya satu-satunya saya. Ya sudah, akhirnya emosi ya sudah, nggak jalan, HP lempar. Ngapain? Terus nggak usah jalankan ini seperti kena SPOG, ya gitu juga. Padahal HP-nya masih HP RAM sebelum RAM 1 GB itu RAM berapa? 500 berapa ya? Kalau habis nge-share, segera dihapus. Kalau udah gitu hang, nge-share dihapus lagi. Belum waktu itu belum ada WA clothing, belum ada Telegram. Jadi ya akhirnya beli HP yang RAM-nya 1, ada 2-3 macam untuk dalam dan lain sebagainya. Tuh, kebanting satu yang satunya masih emosian juga saya waktu itu. Biasa di sawah, biasa ngarit, biasa nyemprot tanaman, biasa naik mobil sepeda motor Scorpio dengan CC 225. Jadi kalau malam juga kadang ikut-ikutan yang agak liar-liar itu. Jadi kalau ada orang nyinggung aja ya cepet panas. Sepanas motornya, maunya single baca, karena tidak ada orangnya semua online, HP-nya yang dibaca. Itu proses awalnya. Jadi kita punya kesulitan yang sama, kita punya masa yang hampir mirip lah. Tinggal bagaimana kita tumbuh untuk berusaha mengatasi itu semua. Dan setelah proses itu, saya tidak melalui sama dengan Pak Eko kayaknya, saya tidak melalui SP, saya langsung Ruby. Jadi SP saya pertama langsung Ruby. Nanti Ruby itu apa, SP itu apa, nanti saya singgung di belakang. Kalau sekarang, kalau Bapak Ibu bisa Ruby, itu artinya Bapak Ibu bisa gratis belanja nilai 6 juta. Yang didapat yang kedua, yang lain apa? Saya dapat anak. Bahkan tahun ini saya dapat bonus. Yang pertama bayi tabung mahal, hampir senilai Fortuner. Tapi alhamdulillah anaknya dapat, Fortunernya dapat. Dan sekarang dapat bonus lagi, anak yang kedua hamil 7 bulan. Apa cita-cita setahun ke depan? Saya cita-citanya setahun ke depan untuk DMB, saya jadi diamond dan 2 tahun ini belum kita capai. Bagaimana nanti kita ketika kemudian apa yang menjadi goal setting kita terus kemudian tidak tercapai, apa yang kita lakukan? Apa recovery-nya nanti kita bahas di belakang. Kalau nggak sempat di sini nanti di batu sini. Saya lagi jualan batu sini. Pesan kesan untuk AYPO, prinsipnya Bapak Ibu, carilah tujuan apa yang ingin Bapak Ibu capai hari ini, atau apa yang ingin dicapai di MB. Sebelum itu didapatkan, rata-rata yang saya dapatkan pengalaman dari awalnya saya punya tim sekitar 40.000, belum begitu banyak Bapak Ibu, 40.000. Sekarang tinggal sekitar 25.000. Yang sebagian besar kemarin Juni tidak memperpanjang. Ya ada dari timnya Pak Harmanji, ada timnya Pak Gundo, akumulasi saya gede banget. Ya kalau saya tidak ingat bonusnya kayaknya juga kolap juga sudah. Tapi pesan saya itu cari alasan mengapa Bapak Ibu hari ini, siang ini, minggu ini semuanya lagi weekend, semuanya lagi liburan, semua ada juga yang lagi grab online, semuanya ada yang bekerja keras, tapi sudah ada semua juga yang memaksakan diri untuk healing. Sekarang healing, besok kerja keras lagi. Sekarang enak-enak, besok pusing lagi. Apa? Kenapa harus datang ke sini? Apa yang mau dicari?
Coba itu dicari. Kalau itu belum ketemu alasannya, seperti digambarkan Pak Eko tadi, tujuan ending kita belum ketemu. Kalau tujuan ending kita belum ketemu, kita mau ke Jakarta atau ke Papua atau ke Malaysia, tapi kita belum bisa menentukan. Kita mau naik pesawat, mau naik kereta, mau naik bis atau mau naik Vespa. Kayak Mas Mawar dari Garut ke sini Vespa. Keren, saya kepingin keliling-keliling, ya jangan jauh-jauh lah, keliling-keliling kabupaten saya naik sepeda. Ya saya tidak mungkin naik sepeda karena saya sudah hidup sampai umur 36 tahun naik sepeda motor, tidak pernah naik mobil. Ya sekarang naik asik-asiknya naik mobil lah. Tapi Mas Fadil lagi menikmati itu, tidak apa-apa. Artinya kembali, tentukan dulu tujuan itu. Arahnya kemana? Inginnya apa? Tidak menentu harus peran ambasador, jangan terpancing euforia. Peran ambasador, founders ambasador. Ingat, di Indonesia founders ambasador belum ada. Peran ambasador masih satu. Selama 30 tahun MB berdiri. Terus Bapak Ibu punya apa? Sudah jadi ground. Sudah siap atau belum? Nah, artinya itu boleh jadi impian kita, tapi kita proses step by step-nya yang harus kita lalui. Langkah demi langkahnya yang harus kita pahami. Jangan sampai kita ngomong tujuan jangka panjangnya gede, kepinginnya semua orang pengen gede. Saya juga lagi gede, 84. Turun 1 kilo dari 85. Itu Bapak Ibu. Dan masuk ke materi. Prinsipnya MB itu adalah dalam dunia perdagangan kita ada dua macam ini. Sistemnya konvensional. Konvensional itu yang seperti kita tahu ya, ada toko, ada yang mat, ada yang bahwasanya dari perusahaan mereka beli, tidak tahu untung atau tidak untung, beli. Itu izinnya izin konvensional perdagangan yang mau Bapak Ibu pahami. Yang kedua izinnya izin multi level marketing, MB juga masuk di sini. Konsep ini yang harus dipahami dulu, yang konvensional itu seperti apa, multi level itu seperti apa. Nanti ke belakang kita bahas lebih detail. Tapi pada prinsipnya sistem perdagangan di Indonesia itu ada dua ini. Sehingga nanti biar, Pak ini kok dijual bebas di marketplace, ini kok gini, itu kok gini, ini kok nggak boleh ya dijual di salon saya, ini kok tidak boleh Pak dijual di bengkel saya. Karena kaitan pilihan izinnya ini sudah beda. Kita terikat aturan-aturan. Kalau konvensional, Bapak itu buka stand, buka toko, oke jualan. Kalau di MLM, aturannya tidak boleh. Nanti ke belakang ada kode etik yang mengaitkannya. Ini materi rutin saya ambil sejak Zoomnet. Saya tidak akan membahas ini. Rabu Zoomnet selalu ada awalan ini. Karena memang ini slide-nya yang bikinkan Dr. Sigit, bukan saya. Saya cuma memperbaiki dan apa yang saya sampaikan. Karena saya bukan lulusan IT, saya lulusan petani terong. Kemarin mau minta tolong Pak Eko suruh bikinkan ini, Pak Eko terlalu sibuk bikin presentasinya sendiri. Sudah saya kopas saja punyanya dokter. Lah kebiasaan dengan kopasnya alhamdulillah diduplikat utuh sama Bu Nur Fatijah sama Pak Sulaiman, makanya bisnisnya gede. Kita nggak perlu mikir di bisnis ini, tinggal kopas duplikat aja contoh-contoh. Waktu tadi presentasinya Pak Eko dengan slide-nya yang bagus, kita berpikir udah rasa-rasa, wah bagus itu bisa dikopas. Kita cuma itu aja. Dan jangan egois, jangan apa itu istilah malu, jangan dengan seperti itu kita dapat, gak saja dapat. Tidak usah khawatir, tidak harus yang begini, begitu dan lain sebagainya. Ini tidak saya tidak menjelaskan, saya hanya mau menyinggung ini. Ini 4 karakteristik produk MB: berkualitas tinggi, konsentrat, ramah lingkungan, jaminan kepuasan atau uang kembali. Ada yang pernah mengembalikan produk, yang pernah bisa angkat tangan. Nah,
Yang belum pernah berarti belum MB sejati gitu kan. Belum, iya. Kadang saya iseng. Saya tanya Surabaya karena kebetulan dekat aja, kadang iseng. Apa yang bukan nggak cocok, bukan aja, ya iseng aja pengen saya kembalikan. Mbak, saya pengen ganti, nggak cocok kayak alasannya nggak cocok. Ya sudah, diganti, dikembalikan voucher senilai itu, kita suruh pilih produk yang lain. Kecuali kita mau keluar, nanti akan diganti nilai uang, ditransfer. Tapi kalau kita tidak mau keluar, nanti akan dinilai ganti voucher senilai produk yang kita ingin. Tapi tapi syaratnya sepertiga berkurang sepertiga, jangan sisa sepertiga. Itu namanya minta ganti, itu namanya. Itu ngakali namanya. Jadi ada bahkan ketika kayak lipstick yang sering diciptakan dokter, kayak lipstick kita maunya merah marun, tapi yang ternyata yang datang merah apa cocok gitu, itu aja kalau belum pernah kita pakai terus kita kembalikan, itu sama kasirnya, sama mbak-mbaknya, sama mas-masnya di adminnya di MB, itu dibuka segelnya langsung dipakai terus digores-goreskan di kertas agar ada pelaporan, untuk memudahkan pelaporan bahwasanya produk ini sudah dipakai dan tidak cocok. Ini bisa untuk meyakinkan Bapak Ibu yang sedang membangun pelanggan prioritas, terutama pelanggan prioritas yang offline. Coba ini. Untuk poin 1, poin 2, poin 3 saya tidak banyak membahas, karena sebenarnya kemarin saya aja yang kurang persiapan. Kalau ngomong kualitas konsentrat, ini ada parfum laki, tapi sekarang sudah tidak beredar. Ini kalau di luaran harganya 1.200.000, saya dapat 4, dan satu-satunya ini sudah 3 tahun udah habis. Jadi yang 3-nya mungkin bisa mau anak turun saya nantinya. Itu ngirimnya. Twister cuma segini, yang biasa speak, yang biasa ngobrol dengan banyak orang, atau kayak saya punya gigi berlubang sehingga mudah muncul bau mulut dan sebagainya, blister sangat membantu. Kalau kemana-mana, daripada kita antiseptik beli di luar sana, kita bisa pakai ini yang kecil. Kalau di rumah saya tidak beli alatnya ini, kita beli yang gede, terus kita beli kayak yang semacam ini di pasar-pasar murah, dan itu kita bagi, ini kita bisa bagi-bagikan ke teman kantor. Nanti bagaimana reaksinya di kulit kita, itu bisa untuk promosi kita. Itu sekilasnya. Nanti beberapa saya sampaikan lagi-lagi di belakang. Tidak tahu belakangnya kapan nanti. Sistem struktur kerjanya itu oke, atau struktur kerja kita. Jadi ada supply, ini saya namakan supply atau MB, ada support system. Jadi support system atau komunitas yang mengadakan pelatihan-pelatihan seperti ini agar timnya terus bisa tumbuh, membangun bisnis ini, namanya support system. Dan support system ini terpisah, bukan satu bagian dari perusahaan MB. Jadi kalau kita mengistilahkan komunitasnya, nanti kalau di kita ini dulu MSO, dan semalam saya rubah, kita sudah ganti nama, namanya dibaca. Tugas saya itu membuat sistem, memberikan pelatihan, memberikan bimbingan, terus mendirikan toko. Ini pihak MB-nya itu tugasnya memberikan toko, mengisi toko. Selama produk itu masih ada di ADC, itu punyanya MB. Resiko-resiko MB, mau kebakaran MB. Kalau kita buka toko sendiri, kebakaran ya resiko-resiko kita. Sampai kemudian akan diambil oleh IPO tim kita, itu baru milik kita. Itu prinsip kerjanya. Dan kalau mengerjakan dengan sistem ini yang sudah terjadi, rata-rata 1 sampai 2 tahun, saya 2 tahun emerald itu, tapi saya 2 tahun emerald tapi
bonus seperti itu. Kok bisa seperti itu Pak? Nanti saya ceritakan. Lagi. Biar tak keburu pulang. Nah, ini dibaca itu apa sih? Dibaca itu kebi ini sebenarnya mulak-malik ini sebenarnya di atas nih bahwa ini loh tukang ngarit suruh bikin presentasi posisinya mulak-malik. Dibaca adalah komunitas resmi yang menjadi pendukung bisnis MB di jaringan Dr. Sigit SPOG yang tugasnya melatih orang agar bisa menerapkan perubahan pola pikir menjadi perubahan tindakan, kebiasaan, karakter dan akhirnya menjadi perubahan nasib. Yang tadi malam ikut SSM-nya Pak Rois banyak membahas ini. Dibaca memberikan dukungan untuk pelatihan kepemimpinan, people skill, team building, goal setting, team management yang tadi sebagian sudah dibahas oleh Pak Eko. Dan ada beberapa lagi nanti di sesi yang lain akan kita bahas. Dukungannya dalam bentuk pertemuan seperti kopdar ya, kayak sekarang sekarang yang lagi bootcamp itu tahu Pak Sulit menhil namanya bootcamp apa? Menhiling. Saya kalau menyebut ke Inggrisan nama Pak Sulit sudah yang paling ampun duluan. Tuh. Nanti ini sebagai awalan, nanti ke belakang saya akan sering ke belakang lagi. Saya akan nyebut kebi itu kelas bimbingan. Karena gini loh Ibu, kelas bimbingan dibaca itu berbeda-beda. Nanti tiap leader namanya berbeda-beda, biar tidak rancu. Ada yang BMC, ada namanya pola sukses dan sebagainya. Secara umum saya bilang kelas bimbingan, saya singkat kebi. Nah, supaya sistem komunitas MB dibaca ini visinya apa? Mengatakan seseorang untuk memiliki penghasilan 100 juta sebulan dalam jangka waktu 2-5 tahun dengan cara meningkatkan pelabuhan rezeki, keterampilan dan lain sebagainya. Seterusnya ini visinya kita. Ini sebenarnya kemarin saya minta revisi sama dokter agar visinya ditingkatkan di sininya. Karena kalau tidak ditingkatkan saya terafirmasi sampai di sini terus gitu loh. Saya minta afirmasinya penghasilan pasukan 1 miliar gitu loh dok. Nah saya kan juga ada di sini. Kalau ini tetap di sini saya kan tidak masuk di sini akhirnya kan. Karena sudah lebih dari ini. Jadi visinya itu ditingkatkan. Biar tidak mentok. Saya lagi mentok ini. Nah, misinya bagaimana mengantarkan anggota untuk meraih kecerdasan finansial, kesuksesan bidang finansial, intelektual, sosial, emosional, dan spiritual. Dan kita lebih banyak sekarang di sini, di spiritualnya. Nah, yang kedua, misinya mendorong, mengarahkan, mencetak insan menjadi insan yang kamil. Kamil itu apa? Saya juga mohon maaf. Manusia yang sempurna. Ini karena ini ada 2 kata ini yang makanya saya rancu. Dengan fondasi sukses finansial dan sukses intelektual lebih dahulu. Nah, ini organisasi support system yang ada di MB dunia kalau tidak salah, tapi yang paling di Indonesia saja. Organisasi support system MB ini kalau yang dibaca ini adalah pecahan dari N21. Jadi Bapak Ibu kalau menemukan di web di mana-mana, kok N21 siapa sih Pak? Siapa sih? Itu biar tak bingung. Dulunya kita saat Dr. Sigit sebelum 4 tahun yang lalu mendirikan dibaca itu menjadi bagian dari support sistemnya N21. Dan sekarang karena kita sudah mandiri memisahkan jadi dari N21, maka segala materi, segala properti yang masih menyimpan CD, masih menyimpan apapun itu sudah tidak boleh kita pakai lagi. Dan kalau kita pakai secara MB itu menyalahi kode etik. Kalau secara pengajaran dibaca itu menyalahi, kata dokter kemarin apa ya, menyalahi hukum apa maksudnya kemarin? Saya lupa kok itu. Jadi
disarankan untuk dihilangkan dari grup-grup bimbingan atau grup-grup apa saja yang masih menggunakan properti dari support system yang lain. Support system saya nggak hafal, yang tahu saya ini ada 21, ada karakter, ada TechUG, ada TWW, ada kita dulu pertama namanya KJFS, kemudian kita berubah jadi MSO dan sekarang dibaca. Kita support system yang ke-9 di Indonesia. Dan dari 9 ini satu-satunya yang produk asli berdiri dan lahir di Indonesia adalah kita di bangsa. Yang lainnya ada yang dari Korea, ada yang dari Cina, ada yang dari Amerika sana, dan 21 dari Amerika. Itu. Dan kita sedang ditunggu-tunggu oleh MB dalam 2-3 tahun ini untuk tumbuh menjadi sepadan dengan mereka. Dan pada progresnya hari ini, Bapak Ibu perlu bangga bahwa progresnya, statistiknya, kita pertumbuhannya sudah bisa ada di atas beberapa support system yang lain yang ada di Indonesia. Baik secara kualitasnya, baik secara kuantitasnya, omset grupnya, kebanyaknya leader, kita sudah mulai bisa perlahan-lahan menyamai support system produk-produk dari luar negeri. Dan mudah-mudahan Bapak Ibu yang hadir hari ini, sore ini, menjadi generasi-generasi penerus yang kemudian next time, bulan depan, bulan 2 bulan lagi, 3 bulan lagi, mau mempunyai impian untuk kemudian jadi leader minimal platinum. Dalam komunitas dibaca, apa yang perlu yang dilakukan atau aksinya itu ada beberapa kelas. Itu kelas ini variatif, nama-namanya variatif. Kalau pertemuannya ada yang sekarang sudah mulai. Kalau kemarin kita 2 tahun full online, sekarang sudah kita mulai offline. Mulai ada yang kayak kopdar. Terus kemarin yang nanti yang beberapa kota kecil itu kita biasanya namanya Amit Sewu. Amit Sewu itu Adito Meeting sebenarnya. Nanti bahasa Jawa kita singkat Amit Sewu. Amit Sewu Adito Meeting, harapannya yang hadir 1000. Jadi Amit Sewu itu sama-sama pertemuan kita ya iseng-isengnya wong desa. Dan kelas BA, dan kita masih polanya sampai hari ini masih fokus di pola WA. Kita belum pindah pola Telegram atau Instagram dan sebagainya. Kalau prospectingnya iya, tapi kelas bimbingannya kita masih banyak fokus di kelas WA. Di kelas WA ada bimbingan dasar. Bimbingan dasar itu namanya itu ada sekitar 16 karena leader kita dibaca ada 22 dan ada beberapa yang merger, ada beberapa yang ikut dengan platinumnya, ada yang mandiri. Jadi kita nanti Bapak Ibu kalau fokusnya bukan nama, fokusnya isi materi. Karena isi materinya hampir sama ditanya, grupnya bisa namanya beda, isi materinya hampir sama. Biasanya itu teman kita, jangan rebutan prospek. Itu karena kita lagi mengejar untuk bagaimana Bapak Ibu yang sudah ST Abroad terutama Platinum itu mulai mengaktualisasikan diri untuk berekspresi, memberikan kasanah kreativitas materi agar materi-materi yang dibaca semakin variatif. Karena masing-masing individu ini punya keunikan, punya kekhasan masing-masing. Sehingga Dr. Sigit dengan dasar itu kemudian menyarankan masing-masing platinum. Tidak tahu kalau Pak Irfan masih baru platinum, namanya masih sudah mandiri apa ikut Pak Victor? Masih ikut Pak Victor. Nanti 1-2 bulan lagi persiapan bikin nama sendiri. Nanti kita diundang lagi di sini, tumpengan. Jadi jangan terkecoh Bapak Ibu. Pak, saya dapat undangan namanya Hypnosis for Business. Ini siapa ini Pak? Ini
bukan dokter ya, itu timnya Pak Victor. Nanti kalau Bu Nur itu apa namanya Bu? Entrepreneur mindset. Entrepreneur mindset. Pak Armaji? BOS, bimbingan orang sukses. BOS, BOS bimbingan orang sukses. Pak Sule Pak Sulaiman. Pola sukses. Nah, itu kalau di saya namanya SMS. Nanti kalau dapat SMS itu tim saya, bukan SMS. Oke. Itu kita memang variatif. Tapi prinsip dasar materi pokoknya dari Dr. Sigit kita tinggal nambah-nambahi sesuai dengan disiplin dan kreativitas masing-masing individu. Ada yang pinter IT, nambah-nambahi ilmu IT, kayak Pak Victor, praktisi di NLP, dia nambah-nambahi materi di sana. Ada Pak Anton, terpisah dari timnya Bu Khadijah, beliaunya sejak dini pinter motivator, dia nambah-nambahin tentang ilmu-ilmu motivatornya. Kalau saya tidak nambah-nambahin ilmu pertaniannya, saya kopas saja utuh dari Dr. Sigit. Karena saya nggak punya basic ke sana, nanti kalau saya tambah-tambahin malah keliru. Nah, ini macam-macam kelasnya. Setelah kelas bimbingan dasar ada kelas presentasi. Kelas presentasi juga nama-namanya beda. Kalau dulu namanya program lanjutan. Kita sudah tidak boleh lagi pakai nama kelas program lanjutan. Tapi bisa dikreasi dengan ada yang ambil presentasi, ada kelas bisnis atau apa, atau yang penting jangan pakai nama program lanjutan. Yang masih pakai nama program lanjutan disarankan untuk dirubah namanya. Karena program lanjutan itu identik dengan bimbingan dasar yang dulu menjadi salah satu materi yang nabrak kode etik dari MW itu ke sana. Terus kemudian dari sini para IBO yang sudah join kita masukkan grup namanya FCA Academy, ada yang namanya CAA, ada yang namanya pokoknya ini grupnya para IBO dan PP untuk mengajari materi-materi dasar menjadi ABO atau ABO. Terus kemudian dari sini semua orang yang daftar jadi ABO atau PP biasanya sama leader itu dipilah-pilah bagi Bapak Ibu yang mulai serius menjalankan sistem bisnis ini atau yang sudah belajar biasanya kemudian dimasukkan di kelas ABO. Ada jenjang materi yang berbeda, yang lebih mendetail lagi. Karena kalau materi dibaca itu kalau kita tumpuk semua di FCA Academy, belenger pagi share materi, siang share materi, agak sore lagi informasi Zoom dari MB, Zoom dari dibaca, Zoom dari Zoom. Nah, kapan ngarite, nggak sempat ngarit akhirnya dipilah-pilah mana yang serius, mana yang dan itu nanti kaitannya dengan manajemen, time manajemen kita. Bagaimana kita mengatur waktu agar apa semua yang menjadi aktivitas kita tidak menjadi kita bingung, tapi kita bisa memberikan pilihan prioritas mana yang harus kita lakukan terlebih dahulu. Kemudian dari yang sudah rajin belanja ini biasanya ada IBO yang mulai peringkat 3%, 6%, 6% biasanya dimasukkan ke leader FCA. Atau leader FCA ini biasanya ada teman-teman yang kreatif, namanya ada Go Emerald, ada yang namanya Go Diamond, atau apa itu terserah platinum masing-masing. Yang jelas nama ini tidak standar. Yang 9% kadang juga dipisah lagi. Yang 9%, apalagi sekarang tahun ini ada gencar-gencar program bronze, biasanya ada kreatif, ada namanya leader Gubron atau apa itu biasanya. Nah, di yang SPF ada grup sendiri. Kalau di SPF di kita dibaca, kita namakan nama Avenger, ya biar kayak yang di film-film itu kayak pahlawan itu, meskipun kadang juga jadi pahlawan agak kesiangan gitu. Ya nggak masalah, yang penting pahlawan bagi keluarga kita, pahlawan bagi diri kita, pahlawan bagi lingkungan kita. Harapannya seperti itu. Nah, untuk mewujudkan ini semua strateginya tadi sudah dijelaskan di depan. Ada namanya seminar, ada CAT itu nama dulu itu Crown Ambassador Training. Terus
Kita mengadakan Amit Sewu, dia A, Amit Sewu itu ABO meeting. Dan 1000-nya ini kita sisipkan sebagai bentuk afirmasi kita. Mudah-mudahan Amitnya ini didatangi oleh 1000 orang. Sudah seperti yang kita lakukan sekarang, ada bootcamp, ini program baru, ada Zoom yang sudah rutin, dan ada sisipan, ada beberapa Platinum, SP Platinum Above yang berkolaborasi antar SP Above mengadakan pertemuan yang kayak semalam. Namanya SSM, Saturday apa? Skill, ya gitu. Itu ilat sego pecel, nggak mampu. Ya seperti itulah. Itu tidak diikuti oleh semua Platinum. Jadi kalau SP Above, SP dan Platinum tidak ikut, SP para ibu di bawahnya tidak perlu busa. Itu memang itu kadangkala kayak saya ikut di situ itu sebagai trik, sebagai strategi saya. Biar yang pintar-pintar ngisi materi di grup saya nggak mampu gitu. Tapi yang merasa mampu, merasa bisa ngisi materi sendiri tidak harus ikut, tidak harus ikut. Ada juga beberapa leader yang ngelatih dengan platinum yang lain, kolaborasi, punya basic yang berbeda, akhirnya adakan acara apa. Jadi, tapi mohon maaf, seringkali Bapak Ibu salah tempat. Informasi SSM, informasi leader meeting itu nyebar kemana-mana. Akhirnya yang leadernya tidak ikut, terus IBO-nya bingung, saya dapat dari mana ini, akhirnya kebingungan. Jadi Bapak Ibu yang tidak berkepentingan dengan acara-acara itu, bukan SP Above-nya, saya harapkan jangan share-share di sembarang grup. Kasihan NGO yang lainnya yang tidak bisa ikut dan itu bukan bagian dari program SP Above-nya. Karena SP Above ini berdasarkan pertimbangan tersendiri, ada prioritas-prioritas yang diprioritaskan untuk dilakukan. Itu ke sana. Jadi itu bukan, nanti kalau ada program-program dibaca yang memang untuk umum semuanya bisa ikut. Tapi memang ada kerjasama antara itu yang mengadakan acara-acara sendiri. Dan kalau ada yang seperti itu, Bapak Ibu tidak perlu gupuh, tidak gupuh itu bahasa Solo kok ditanya. Atau umum lah. Tidak bingung. Oke, nah protapnya yang saya gambarkan tadi dari sana itu ini. Kita memasukkan prospek ke grup BABB-nya, kemudian kita bangun impiannya, dream wheel-nya dengan ATDS dan beberapa materi. Kalau dulu di grup-grup ini yang tadi yang saya katakan tadi ada banyak macam nama, ini biasanya di grup ini akan ada absensi untuk diajak ikut ke namanya PR, program lanjutan. Sekarang oleh MB itu tidak boleh secara terbuka kita mengadakan absensi di grup itu untuk ngajak ke program lanjutan. Ngajaknya harus secara jabri. Ini yang perlu nggak guyon ini, serius, saya serius. Sumpah saya. Ini jangan ada seperti itu karena tidak boleh. Tapi kenapa alasan dan sebagainya? Nah, ini alasannya kenapa? Nanti di belakang. Karena ada 80 slide ini kita percepat aja. Presentasi MB lah. Kemudian di grup ini untuk presentasi MB-nya kita bikin klaster sendiri yang tidak ada absensinya ini. Namanya mengikuti upline SP Above masing-masing. Di saya namanya abo presentasi di saya. Ada yang namanya bisnis, ada yang persiapan atau apa. Itu tinggal kreativitas masing-masing. Biasanya yang agak milenial itu atau orang-orang itu namanya keren-keren. Kalau saya kebingungan nama ya sudah abo presentasi gitu aja sudah. Nah, abo presentasi kemudian join MB, kemudian melakukan 3 langkah dibaca. Dari 3 langkah dibaca ini salah satu prosesnya membuat grup WA bimbingan.
dari grup bimbingan ini tujuannya adalah masukkan ini mulut gini. Dan sekarang terputusnya di sini. Kalau dulu ini satu kesatuan belum, tapi sekarang ini tidak boleh secara istilahnya secara terbuka di grup kita mengadakan absensi untuk mengajak ke kelas presentasi, tapi secara japri bolehnya. Nah, dari 3 langkah tadi, langkah pertama adalah belanja produk. Nah, belanja produk tidak ada batasan minimal atau maksimal, bisa 100.000, bisa juga 1 juta, bisa juga 5 juta, bisa juga ya kalau bisa jangan belanja, nggak boleh kalau nggak belanja. Ya harus belanja karena memang sistemnya ya ini bisnis. Ya kalau nggak belanja terus gimana? Belanja bisa dengan offline, datang ke 22 toko, nah DC istilahnya ini perusahaannya Bapak ini masih toko di seluruh Indonesia, atau online. Belanjanya bisa dilakukan sendiri atau bisa nitip offline. Sampai hari ini, sejak saya pertama gabung sampai hari ini saya belanjanya tetap nitip. Saya tidak pernah belanja sendiri. Dulu nitip dokter Sigit saat admin saya, sekarang nitip istri saya suruh saya belanja. Karena saya nggak pegang uangnya. Jadi kalau saya disuruh ngajari suruh belanja, ya nggak bisa. Bayarnya gimana? Saya nggak bisa. Kemarin beli tiket aja ke sini dibelikan. Kalau disarankan belanjanya 750, kenapa sih? Tapi ini jangan salah paham. Seringkali ini menjadi salah paham. Ada beberapa leader yang kemudian mewajibkan harus belanja 750. Kalau udah belanja 750 tidak saya bimbing dan lain sebagainya dan sebagainya. Disarankan 750 karena dengan seperti ini ada banyak keuntungan. Salah satunya free ongkir. Itu fungsinya ke sana. Jika ada IBO leader yang mewajibkan belanja 750, itu bagian dari melanggar kode etik. Kecuali tadi ada kelas berjenjang, leader abo belanja. Biasa ini ada yang dipecah jadi 2 kelas. Belanja di bawah 750, belanja di atas 750. Itu boleh. Bahwasanya yang belanja lebih akan dapat materi lebih. Itu boleh. Tapi kalau menjadi prasyarat mutlak untuk kita mau membimbing tim kita dengan syarat belanja itu tidak boleh. Nah, sudah panjang, sudah banyak yang saya omongkan, sudah mulai ngantuk. Sudah mulai ngantuk? Tak minum dulu. Sambil ngopi. Saya adanya berpikir. Maaf, minum dengan cara yang kurang sopan. Nah, dalam materi belanja ada banyak hal yang kita dapatkan sumbernya dari MBND, dari MB Sentral, dari MB Today. Cara loginnya juga jangan tanya saya. Di HP saya, di laptop saya sudah otomatis bisa login. Kalau ngajari orang login saya nggak bisa. Jadi saya minta dibukakan istri, bukan buka ya, bukan. Maksudnya HP saya maksudnya, bukan istri saya suruh buka. Itu terus di sana disetting untuk save. Jadi ketika saya mau login MB itu langsung login. Bapak Ibu, saya harap kalaupun toh tidak bisa tahu cara proses loginnya, prosesnya tidak tahu, tapi saya yakin Bapak Ibu harus bisa login. Karena ini penting. Tapi lebih penting lagi dapat bonus 100 jutanya. Nggak tahu prosesnya. Nah, di sana kita bisa melihat cara melihat produknya, cara melihat jaringan, kita utak-utik losmen, cara server yang lagi ini kita harus tahu, dan yang lebih penting lagi download aplikasi MB Sentral. Di sana ada informasi-informasi yang luar biasa yang setiap hari
seringkali oleh MBA diupdate, sehingga kita tidak terus-terusan tanya, tapi kita mulai belajar mandiri. Langkah belanja produk. Nah, ini saya tidak menjelaskan ini karena tidak paham, tapi daripada saya ngomong langkah belanja ini keliru, maka ini karena ini materi tapi sudah ada di sini, saya skip saja. Materinya sudah agak banyak, nanti kita akan lebih banyak lagi di diskusi saja. Macam ini saya hanya mengingatkan saja. Sekarang final kemarin ada sekitar 350 berapa produk yang ada di Indonesia. 2 tahun, 3 tahun yang lalu hampir 700 atau 800. Tapi karena pasarnya ada beberapa item yang kurang berkembang, akhirnya sama MB di revisi. Ada beberapa yang dihilangkan. Produk-produk UKM ada yang banyak yang tidak digunakan. Ada LOC hilang. LOC metal, kita sudah punya produk namanya LOC metal itu yang mengandung scrap. Itu sekarang sudah nggak beredar. Dulu iseng-isengnya tidak beredar sama teman-teman itu sebagai bahan guyonannya. Dan LOC metal itu biasa untuk membersihkan metal. Itu bahannya scrap. Scrapnya kayak hampir mirip scrapnya pembersih muka. Sama timnya Pak, saya belum cerita, ketawa duluan. Sama timnya Pak Rahmat itu dipakai untuk pembersih muka. Karena itu organik, aman saja, aman, tidak masalah. Tapi kalau itu ketemu apa itu dianggap overclaim, tidak boleh. Tapi snap skin sama artisnya nggak laku, nggak jualan. Itu, jadi dan sekarang tidak beredar. Jadi kalau kita ketemu sama Pak Rahmat, guyonannya, ini Pak, kita sekarang LOC metalnya nggak jualan gara-gara Pak Rahmat ini. Salah tempat. Karena Pak Rahmat itu bukan tanpa sengaja. Pak Rahmat itu sebenarnya solutif waktu itu gini ceritanya. Kampungnya beliau rata-rata pekerja di perkebunan karet. Nah, getahnya karet sama getahnya rerumputan hutan itu seringkali melekat di mana-mana, di baju, di kulit, dan itu sangat sulit dihilangkan. Nah, yang di tangan itu bisa hilang dengan distrok bisa, tapi yang di wajah takutnya distrok panas. Akhirnya iseng-iseng dicobalah LOC metal liner, kok bagus. Awalnya sih coba-coba, lah kok enak. Ya itu seperti itu. Itu kita tidak boleh, itu overclaim itu tidak boleh. Jadi menggunakan barang yang tidak sesuai dengan anjuran pada tempatnya itu menyalahi aturan, tidak diperbolehkan. Ada dari 800, 700, 800 produk itu sekarang ada sekitar 350 produk. Apa aja itu? Ada Nutrilite, ada artistik, ada automotive care, terus ada body care, ada home care. Jadi sebenarnya ini ada demonya juga di stop, itu kita bawa buah, terus kita cuci pakai itu bagaimana bisa. Gimana kita memang sekarang sengaja tidak kita siapkan karena next kita mau ada kopdar lagi biar mau datang untuk melihatnya. Pinter ya. Dan sekarang yang lagi hit ini Snapskin. Snapskin ini bisa ini terutama untuk kalangan muda, tapi kalangan tua pun boleh mencoba. Karena pada prinsipnya produk-produk ini kita itu untuk kita yang sedang membangun bisnis, jangan berpikir kegunaan untuk kitanya, tapi bisa berpikir satu untuk afirmasi, yang kedua berpikir untuk tim. Contohnya seperti ini Bapak Ibu. Sebelum 3 tahun yang lalu, sebelum saya punya bayi, punya momongan
punya anak akuntan, Raya Sauki Akuntana, keajaiban cahaya dari ilahi. Itu saya sudah beli semua produk baby, coba produk bayi, saya beli semuanya. Karena meskipun saya belum punya momongan waktu itu, saya yakin tim saya sudah banyak yang punya momongan, bahkan punya cucu. Nah, agar saya bisa bercerita kepada tim saya, meskipun saya tidak butuh produknya, saya tetap harus beli. Saya coba, saya pasta giginya saya coba, kemudian sikat giginya saya coba, nyempil. Nah, saya cerita, saya bisa cerita gitu. Kan orang itu, seseorang bisa tertarik beli, bisa tertarik belanja kalau kita mampu meyakinkan, kan? Kita kadang-kadang kalau kita hanya bilang jari ini, katanya di protein loh, jari ini apa? Jari ini, terus siapa yang mau beli? Tapi kalau kita bisa dengan tegas meyakinkan diri kita, protein itu bagus. Nah, otomatis orang akan mantap untuk bikin, tenang. Nah, seseorang selalu ingin diyakinkan seperti itu, kan? Nah, begitu juga produk-produk itu yang saya belum butuh, saya beli. Saya beli semuanya, saya praktekkan, bahkan sudah saya afirmasi. Dulu ada istilahnya kebiasaan orang Jawa, kalau segera ingin punya omongan itu kalau berkunjung ke saudara, ke teman yang punya omongan, curilah bajunya. Saya juga nyuri-nyuri. Sebagian saya sudah minta maaf, sebagian saya belum. Terus kemudian bajunya, kaos kakinya itu saya pajang di kamar. Jadi pertama kali dokter Sigit datang ke rumah saya juga hampir percaya kalau saya menjadi orang gila. Di kamar saya ada tempat tidur bayi, ada bantal bayi, ada produk-produk MB bayi, ada baju bayi, ada dropnya dan sebagainya. Itu kalau orang yang belum tercerdaskan oleh dibaca, saya mungkin sudah dikira gila juga. Dan itu sengaja saya tempatkan di depan kamar mandi, di mana setiap orang bertamu ke rumah dinas istri saya mesti masuk lewat situ. Jadi dua double dapat. Kita dapat afirmasi dari kita, afirmasi doa dari orang-orang yang menganggap kita gila. Ya Allah, kok sebetulnya Pak Wazir ya, nggak punya omongan kayak hampir berat gila ya, mudah-mudahan ya Allah berikan dia keturunan. Alhamdulillah, banyak orang mendoakan kami dan akhirnya kami punya omongan. Itu cara penting kita sudut pandang melihat bagaimana kita perlu tidak perlu, tetapi harus belajar. Kadang kita sendiri belum perlu, tapi cara bisnis kita kadang itu penting untuk kita lakukan. Ini produk, dan ini jangan difoto, jangan diambil karena kita sedang membandingkan dengan produk lain. Biasanya itu kalau dalam dunia perdagangan, tidak boleh. Cuma karena ini untuk meyakinkan Bapak Ibu aja. Dan ini sudah materi ini sudah sering di-share sama Dr. Sigit. Mouthwash itu gede-gede. Kalau kita bandingkan dengan blister, di tas saya selalu ada. Ini kalau yang belum pernah tahu blister, ini air segini cukup satu semprotan, 1-2. Yang agak suka pedes atau minyak kuat bisa 2, yang kurang kuat, yang nggak suka begitu min bisa cukup 1. Dan ini bisa untuk 500 sampai 600 kali semprotan. Irit banget. Ini bisa kalau Bapak Ibu punya karang-karang gigi dan belum sempat ke dokter gigi, itu bisa
ini sangat bisa membantu. Atau Bapak Ibu yang giginya berlubang, kayak saya berlubang ada 2 tempat, sering sakit gigi, ada 2 gigi yang juga selama setahun ini udah gerak-gerak tapi tidak sakit, kita rutin pakai ini. Tapi begitu Bapak Ibu bisa mencoba setelah punya gigi yang sering sakit, pakai itu terus kemudian 2-3 hari nggak pakai, itu nanti ada akan kambuh. Dan ini sangat mudah untuk kita promosi ke PN, ke teman kita, ke saudara kita, ke tetangga kita. Di desa tetangga kita ada dukun apa itu, dukun tukang notok-notok gitu. Nah, kemarin dulu sekitar 3 tahun yang lalu awal saya kenalkan ini, beliaunya pernah komplain ke saya karena pasien-pasiennya yang sakit gigi itu saya datangi, saya kasih ini dan mereka sembuh. Karena kalau ketotok ke dia harus pulang 3 bulan sekali ya ke dia, ditotok diambil apa itu namanya, ada katanya ada ularnya atau apa gitu. Itu sembuh ya, memang setelah ditotok diasapi atau di apa itu terus kasih kapas itu sembuh, memang sembuh. Tapi yang ulang lagi 3 bulan, kambuh lagi, hilang. Setelah saya kenal ini, saya kasih aja, saya suruh bagi-bagikan. Ya alhamdulillah mereka sekarang orang desa, HP aja nggak punya, tapi mereka jadi pelanggan prioritas saya. Itu kita harus punya kreativitas untuk membangun pelanggan prioritas. Tidak harus melulu mencari di online, semua tidak harus. Ini untuk deodoran. Deodoran kalau kita beli di luar sana biasanya ada bau alkoholnya tinggi sehingga cepat kuat. 1 bulan 2 bulan habis. Di kita karena tidak mengandung alkohol, bahannya alami, bisa awet. Kalau kita hitung-hitung, harganya memang jauh. Ini 21, ini 83, 87, dan ini harga lama. Ini harga 2019, terbikinnya selain 2019 sebelum pandemi. Nah, sekarang ini. Kalau kita sekali pakainya, kayak kalau beli di awalnya kayak kelihatannya ini murah. Tapi kalau kita nilai satu produk itu dengan pemakainya bisa 12 bulan atau sekitar setahun. Nah, kalau ini cukup 1 bulan, ini 12 bulan. Ketemunya per bulannya jatuhnya lebih jauh lebih ini. Dan hitung-hitungan kayak gini yang penting kita sampaikan ke tim kita, agar mereka tahu hitung-hitungannya. Karena seringkali kita hanya kelihatan mahal di depan, tapi masa pemakaian tidak dihitung. Bahwa terutama ibu-ibu seringkali lebih memilih beli kecap setiap hari, beli kecap 2000 tiap hari beli, 2 hari sekali beli. Nanti kalau sudah beli kecap tidak hanya beli masako, beli dan sebagainya, bawa cucu, bawa anak, beli jajan dan sebagainya, akhirnya pengeluarannya banyak. Padahal kalau Bapak Ibu mau ngirit, beli yang besar, harga 8.000, 10.000 itu bisa dipakai 1 bulan kecap. Nah, kita kan selalu karena kita penghasilannya pas-pasan, ngepas nih. 2.000 bisa cukup untuk garam, 2.000 bisa untuk kecap, 2.000. Akhirnya data statistik mengatakan orang Indonesia kelas ekonomi menengah ke bawah pengeluaran bulanannya jauh lebih tinggi daripada orang-orang kaya atau orang-orang kelas ekonomi menengah ke atas. Karena pola belanja, pola hidupnya berbeda. Orang-orang kelas menengah ke bawah seringkali belanjanya ngecer. Ngecer jatuhnya lebih mahal. Kalau orang-orang kelas ekonomi biasanya borongan, belanja 2 bulan sekali, 3 bulan sekali, 1 body, 1 box, dapat beli 1 dapat 2, beli 3 beli 1 dan sebagainya. Dapatnya jatuhnya lebih murah. Itu mana akhirnya lebih ngirit. Itu sana. Kemudian yang selanjutnya ini, deterjen juga seperti itu. Salah satu yang bisa Bapak Ibu tipsnya untuk bisa promosi, Bapak Ibu bisa menyediakan kayak gini, yang murah itu di pasar beli kayak gini, terus kemudian sabun deterjennya yang mau Bapak Ibu promosikan itu diemosikan dengan air, diencerkan. Di ada botol situ, sama punya kita, deterjennya sealapan juga diencerkan di situ, ditaruh di orang di situ, dibiarkan terbuka selama 1 hari. Apa yang terjadi? Yang ini baunya luar biasa, karena ini isinya filler.
Filler, bukan killer. Ini pembuat bau. Bawah sadar saya itu killer. Dirubah, segera disetting. Kalau ini tetap wangi. Terutama yang bapak ibu atau yang bapak-bapak pekerja keras, ngontrak, ngekos, biasanya sarung, celana dikur berhari-hari, wow luar biasa. Coba pakai ini. Ini bisa untuk promosi. Dan nanti secara hitung-hitungan kami jauh juga lebih murah. Masih berapa menit untuk saya? Nanti biar yang belakang-belakang tadi saya nggak punya kewajiban itu. Nah ini selanjutnya obat lantai Maret Wipol ya. Ada yang rekam. Ini dengan LOC. Ini juga kalau dihitung dari harganya jauh. Ini 15, ini 86. Tapi untuk masa pemakaiannya itu bisa untuk 40, hanya untuk 40 kali ngepel. Ini bisa untuk 500 kali ngepel. Karena bisa diajarkan cukup dalam 1 liter itu cukup 1 tutupnya ini. Yang sering kali bapak ibu lupa pakai ini dan sering kali saya sering kali mbak saya sering lupa di rumah saya, ini tidak diencerkan. Jadi ini dilubangi gitu aja, terus pakai nyuci terus bulan pak LOC-nya habis, nggak apa-apa jari ya itu karena produknya berbeda, tingkat konsentrasi berbeda, tapi cara pemakaian kita tetap sama gitu loh. Ya jatuhnya ya boros. Yang satu lagi distro itu di saya itu langsung dimasuki pompanya itu. Padahal seharusnya satu pompa yang biasanya ada di body wash, ini body wash yang ada pompanya itu kita pindah di distro itu bisa. Nah, satu pompa itu kita encerkan untuk 60 sampai 250-an mili pengenceran. Nah, di emak saya langsung itu dipakai 1 piring 1 cok, 1 piring 1 cok. Ya sudah, ya nggak ngirit lagi akhirnya. Tapi malam, wah enak kali sini, enak, kesik, ya sih bu, 1 cok 1 piring. Itu kita harus pahami sana. Ini pasta gigi juga gitu. Mengapa di sini bisa ngirit? Harganya 26, ini 70. Nah, pemakaian bisa hanya sekitar 2 bulanan. Pemakaian 9. Karena ini bedanya di sini. Karena pasta gigi di luaran itu sepanjang sikat gigi itu kita oleskan full. Karena sebagian besar dari kandungan pasta gigi itu bukan fluoridnya, bukan pembersih, tapi pembawa atau material untuk memperbanyak material. Nah, di glister kita cukup ini sebiji jagung pakainya. Dan kalau bapak ibu paham, itu bisa bapak ibu masukkan di kantong plastik. Terus saya nggak bawa contohnya. Itu terus kemudian diraba. Kelembutan dari glister dengan produk lain itu jauh berbeda. Di sini penting kayak ada sekrap-sekrapnya di produk-produk lain. Ya, makanya kalau kita terlalu ngotot, terlalu keras, terlalu lama gosok gigi, biasanya ada apa? Ngilu. Karena gigi kita amplas. Lapisan gigi kita hampir terkikis. Nah, itu. Yang terakhir ini sampo mereka saya nggak kenal karena sampo mobil, karena saya baru kemarin punya mobil, jadi selama ini nggak pernah nyampo mobil. Dibandingkan dengan car wash, ini nggak tahu di pasaran apa namanya pak?
Pak Sulaiman? Kit. Merek ini. Kit. Kit. Iya. Oh tidak. Ya. Harganya 40 lah, 40 dengan 800 mili. Ini kalau bapak-bapak kalau ini paling bisa ini untuk praktekan ini. Dan katanya kalau sudah mencuci ini nyamuk aja, lalat aja mau nempel minder. Kepleset. Hal-hal seperti itu Bapak Ibu harus kreatif dan banyak mendokumentasikannya karena ini sangat membantu untuk kita bisa mempengaruhi lingkungan kita sebagai bukti. Nah ini kita yang bulan Juni kemarin mencari satu IBO, satu PP serta salah satunya atau keduanya tersudahnya ada yang bulan Juni. Bulan Juni mensponsori satu PP, satu album dan mereka langsung belanja. Ada enggak? Nah, yang ada bisa angkat tangan? Yang lainnya enggak ada yang mencari dengan belanja. Ini sebenarnya harusnya dapat gift hadiah, tapi hadiahnya nggak didapat. Saya itu kemarin bawa koper yang kita mau ke mana itu, kalau yang nggak jadi itu saya isi lah, kopernya di rumah. Oke lah, dapat doa dari saya. Mudah-mudahan tim itu segera berkembang besar. Nah, ini bonus-bonusnya. Ini masih ada banyak bonus-bonus. Sebenarnya dan ini waktunya kita coffee break. Dan saya mulai kehabisan suara. Kita coffee break dulu ya. Nanti kita lanjutkan. Dan nanti untuk di sesi berikutnya agak lebih ngebut karena materi-materinya itu Belakang semua. ya belakang semua tadi di sana. Dan kalau Bapak Ibu tidak nanti mengisi energi, nanti takutnya nggak kuat. Dapat ilmu dari saya takutnya nggak kuat. Ya kita bahas nanti kita bahas ada sekian banyak bonus yang menanti Bapak Ibu. Bagaimana cara dapatnya, berapa besarannya, kok bisa 100 juta dan lain sebagainya dari mana? Ini nanti kita jelaskan setelah kita ngopi. Karena tanpa ngopi, ilmu tidak merasuki diri. Tapi jangan kerasukan. Itu kita sementara break, ngopi dulu, nanti kita ngobrol lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke Bapak Ibu,